Wa a'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita kembali dipertemukan yang mudah-mudahan dengan pertemuan ini menambah kebaikan, keberkahan ya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita semua yang hadir beserta keluarga besar kita. Sudah kelihatankah? Ya, Sudah ya, alhamdulillah. Baik, ketika kita berbicara tentang masalah aurat, mungkin yang perlu kita pahami adalah seperti apa sih sebetulnya aurat itu dalam pandangan Islam ya, supaya kita nggak salah nih dalam menghadirkan pemahaman berkaitan dengan masalah aurat ini. Nah, kalau kita lihat dari definisinya, aurat itu seperti yang tertuang di dalam surat Al-A'raf ayat 22. Fadallahuma fi bighurur falamma dhaqa syajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani 'alaihima min waraqil jannah wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma syajarati wa aqul lakuma inna syaitana lakuma aduwwum mubin. Maka syaitan membujuk keduanya untuk memakan buah itu ya. Kita tahu ini adalah sebuah peringatan dari Allah ketika Nabi Adam dan Hawa melakukan sebuah pelanggaran. Tatkala keduanya telah merasai buah kayu itu, tampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua di pohon itu dan aku katakan kepadamu, sungguh setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian berdua." Jadi sesungguhnya sebelum diturunkannya terkait dengan masalah pakaian begitu ya, kemudian batasan-batasan, itu sudah digambarkan dalam Al-Qur'an bagaimana posisi, pakaian itu atau, posisi menutup aurat itu di dalam kehidupan manusia. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Nah, kadang-kadang di sini ayat ini yang sering dilecehkan ya atau disalahartikan. Kan sebaik-baik pakaian itu adalah pakaian takwa gitu ya. Yang dimaksud pakaian takwa oleh sebagian orang adalah yang penting hatinya baik, yang penting pikirannya tidak jorok, yang penting bla 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 dan seterusnya. Padahal di sini digambarkan, sungguh kami telah menurunkan padamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Jadi nanti akan kita temui ada pakaian yang sifatnya memang menutup aurat, tapi ada juga yang posisinya untuk keindahan, untuk memperlihatkan perhiasan yang dimiliki. Karena itu kalau kita belajar dalam fikih, kalau ini kan babnya adalah tafsir ya, kita membahas tentang apa saja sih gambaran yang disebut dalam menutup aurat itu. Tapi kalau kita kembalikan kepada ilmu fikihnya, kita akan dapati bagaimana pakaian wanita muslimah itu sesungguhnya dan bagaimana auratnya. Jadi yang perlu dipahami ada kaitannya aurat dengan pakaian gitu ya. Dan ada juga aurat itu dengan hal-hal yang bukan hanya pakaian, tetapi sesuatu yang melekat pada badan kita. Ya, ini untuk memberi. Nah, karenanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ya kita para muslimah untuk bisa memahami makna dari aurat. Kata aurat menurut bahasa berarti an-naqsu, kekurangan ya. Sementara secara istilah atau syariat, kata aurat berarti sesuatu yang wajib ditutup dan haram dilihat. Dan sementara para ulama telah bersepakat tentang kewajiban menutup aurat baik dalam sholat maupun di luar sholat. Karena itulah bagaimana hukum dalam menutup aurat ini menjadi salah satu hal yang harus kita pahami.
Ya, menjaga aurat itu adalah konsekuensi logis dari konsep menundukkan pandangan dan sering pula disebut sebagai langkah kedua dalam mengendalikan keinginan membangun kesadaran setelah konsep menundukkan pandangan. Dari itulah dua hal ini diletakkan dalam satu rangkaian ayat yang mengisyaratkan adanya hubungan sebab akibat, ya. Sebab akibat pakaian dan sebab akibat dari aurat yang dihumbarkan. Jadi kalau kita lihat akhwati rahimakumullah, saya tidak mengambil semua di dalam ini ya, di dalam makalah ini, nanti tinggal silahkan dibuka-buka saja ya. Ada satu hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-A'raf ayat tadi ya yang sudah dibaca. Kemudian ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang aurat, maka beliau menjawab, "Jagalah auratmu kecuali dari pasanganmu, suami istri, dan atau hamba sahayamu." Seorang bertanya, "Bagaimana jika suatu kaum berkumpul bersama-sama?" Beliau menjawab, "Jika engkau bisa menjaganya agar tidak terlihat oleh siapapun, maka lakukanlah." Seseorang bertanya lagi, "Bagaimana jika seorang di antara kami sedang sendirian?" Beliau menjawab, "Malulah kepada Allah karena lebih layak daripada malu kepada manusia." Ya, jadi malu kepada Allah itu lebih lebih layak untuk kita pahami ya daripada kita malu kepada manusia. Nah, karenanya kita lihat aurat laki-laki dan aurat perempuan itu ada sebuah perbedaan. Saya nanti akan masuk kepada aurat perempuan saja ya. Sebentar. Ya. Kita lihat ada hal yang harus dipahami dari aurat sesama perempuan. Walaupun kita sama-sama perempuan ya, tapi tetap harus dijaga hal ini karena memang merupakan bagian standarisasi dari hukum. Ya, bukannya sesuatu yang mengada-ngada, tetapi memang itu merupakan standar dari hukum yang ada. Di mana wanita muslimah bersama dengan kaum muslimah yang lainnya, sama dengan laki-laki diperbolehkan melihat seluruh anggotanya kecuali antara lutut dan pusar. Jadi kalau kita di rumah bersama adik kita, bersama orang tua kita gitu ya, tetap harus kita jaga ini. Ya, tetap harus kita jaga bagi yang perempuan ya, yaitu kondisi paruh badannya hingga sampai lututnya itu menjadi bagian yang perlu dijaga begitu ya. Kemudian wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya kepada non muslim sebagaimana kepada sesama wanita muslimah. Ini pendapat yang ditegaskan ketika di dalam surat An-Nur. Mungkin kita punya teman ya, dia non muslim gitu ya. Kemudian mungkin kita menginap di salah satu tempat sehingga kita perlu menjaga aurat itu. Walaupun ada di antara para ulama yang tetap membolehkan dari sisi apa? Dari sisi masalah kepala, ya. Sementara aurat yang lain tidak diperbolehkan. Jadi memang terkait dengan masalah aurat ini betul-betul menjadi penguat ya bagi kita untuk memahami walaupun cara kita untuk melakukannya perlu step by step ya agar tidak terkesan bahwa seolah-olah kita dibuat sulit gitu ya. Nah, kita lihat, akhwati fillah, bagaimana aurat kita seorang perempuan di hadapan laki-laki lain yang tidak ada hubungan mahram. Kalau yang ada hubungan mahram, nanti insya Allah akan kita coba lihat di dalam makalah ini, ada perbedaan dengan yang bukan mahram, ya. Nah, maka kalau yang bukan mahram, seluruh tubuh kita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Ya, pandangan laki-laki kepada wajah, telapak tangan wanita bisa diklasifikasi ke dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama yaitu ketika apa? Tidak diperbolehkan dengan sengaja melihat wajah dan telapak tangan wanita tanpa ada tujuan. Biasanya ini kalau dilakukan misalnya ta'aruf ya, kemudian khitbah begitu ya. Sekalipun ini sepertinya akan terlihat, hari gini gitu ya, harus menjaga-jaga padahal prostitusi sudah di mana-mana, perzinahan sudah di mana-mana,
Tapi inilah sesungguhnya apa yang diajarkan Islam kepada kita. Dan jika tanpa sengaja terlihat ya atau melihat, maka segera harus memalingkan pandangan seperti yang telah dijelaskan pada pandangan fajaah tanpa sengaja. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan pandangan pertama itu adalah karunia, tetapi pandangan berikutnya itu adalah pandangan setan. Artinya pada saat kondisi kita melihat sesuatu ya yang memang itu bukan menjadi ranah aurat yang sebenarnya harus dijaga kemudian kita melihatnya, maka mohon ampunlah kita kepada Allah, setelah itu tidak kita lanjutkan. Kemudian melihat karena ada tujuan syar'i dan tidak ada fitnah seperti melihat untuk melamar ya. Ini disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika salah seorang di antara meminang orang wanita, maka jika dia mampu melihat bagian yang mendorongnya untuk menikahinya, maka lakukanlah. Nah, ada dua konsep ya kalau di masyarakat Arab itu ada dua konsep yang bisa melihat apakah wanita itu cantik atau memiliki kemudahan untuk memiliki keturunan. Maka yang dilihat adalah dua. Yang pertama adalah wajah. Wajah itu melihat identifikasi kecantikannya, kemudian apa parasnya ya sehingga membuat kita itminan tenang atau tidak nanti menerimanya. Kemudian yang kedua tangan. Tangan itu menunjukkan sebuah fenomena telapak tangan perempuan itu menunjukkan dia subur atau tidaknya. Ya, bagaimana cara kita melihatnya? Tentu tidak sembarangan orang mengetahuinya, tapi masyarakat Arab secara keumuman mereka sudah mempelajari kriteria itu. Sehingga pada saat mereka hendak meminang seorang perempuan, dua hal ini yang dianggap cukup spesifik untuk bisa menjadikan pasangan hidupnya. Ya, kemudian yang ketiga ya digambarkan memandang dengan syahwat ya. Inilah pandangan yang terlarang tentu saja karena memang ini adalah pandangan yang tidak diperbolehkan. Kemudian di hadapan laki-laki yang memiliki hubungan mahram. Kalau tadi posisinya adalah yang bukan mahram ya, tapi ada juga yang pada posisi dia mahram ya. Ini ada di dalam surat An-Nur dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya dan janganlah menampakkan perhiasan kecuali kepada suami mereka, ayah mereka. Jadi suami, ayah, kakek, adik-beradik, ya, ponakan gitu ya, yang memang mereka menjadi bagian nasab kita, keturunan kita, itu boleh melihat aurat kita pada hal-hal tertentu. Sama seperti halnya aurat yang dimiliki oleh ketika kita bertemu dengan perempuan. Jadi boleh. Bahkan kalau itu halnya nasab ya, kondisi-kondisi tertentu kita akan dapati misalnya seorang anak gitu ya pada saat dia berhadapan dengan ibunya yang sakit, kemudian dia hanya sendiri, dia harus membantu ibunya memandikan, menyeboki ibunya, berarti dia akan melihat, dia akan bersentuhan dengan aurat-aurat orang tuanya, maka itu diperbolehkan. Karena ini babnya adalah karena tua, karena sakit, ya, karena pendidikan, itu ada hal-hal yang diperbolehkan interaksi seorang perempuan ya dengan laki-laki, walaupun ada batasan auratnya tetap dijaga. Nah, kemudian ya, kita lihat bagaimana posisi ketika di hadapan suami. Ya, jadi ayat yang tadi menegaskan terkait dengan batasan aurat. Maka para ulama menyebutkan seorang wanita di hadapan suami boleh menampakkan seluruh anggota badannya. Ini berbeda ya. Kepada orang tua, pada kakak, adik itu punya keterbatasan. Tapi ketika dengan suami ya, tubuh seorang perempuan, seorang istri, maka itu menjadi milik suaminya. Karena itu segala sesuatu yang ada pada tubuh perempuan itu, boleh ya tentu saja dinikmati oleh, seorang suami. Karena ini kaitannya dengan masalah aurat yang diperbolehkan disentuh oleh seorang suami. Ya, karena berbeda. Ada aurat yang boleh dibuka, tetapi tidak boleh disentuh oleh orang lain. Misalnya, sekalipun dia kakak kita, begitu ya, sekalipun dia orang tua kita, ternyata kita tidak boleh sembarangan membuka aurat kita itu, ya. Tidak boleh sembarangan membuka
sesuatu yang sudah menjadi batasan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali pada suami mereka. Inilah mengapa ketika seorang perempuan memiliki suami, ya, ketika taatnya dia kepada suami itu akan menghantarkan berkah dan mengantarkan pahala bagi kedua orang tua si perempuan tersebut, ya, karena ketaatan seorang istri kepada suaminya. Ada pada sebagian, ya, bukan dada, ya. Sebagian ulama mengatakan makruh melihat kemaluan. Karena Aisyah pernah mengatakan tentang hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya tidak pernah melihat darinya dan dia tidak pernah melihat dariku. Namun di satu sisi yang lain, ya, di dalam hadis yang lain didapati ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal yang sama, ya, pada saat mandi bersama Ummu Sulaim, ya, dan itu dilakukan dalam satu bejana dan dalam keadaan yang boleh dikatakan tidak menggunakan pakaian. Kemudian bagaimana dengan budak wanita di hadapan orang yang tidak boleh menikahinya? Ini saya hilangkan terlebih dahulu karena insya Allah mudah-mudahan tidak ada lagi istilah perbudakan di negeri ini, ya. Sekarang kita lihat bagaimana aurat ini bisa ditutupi dengan yang disebut pakaian. Jadi mudah-mudahan dipahami terlebih dahulu perbedaan antara aurat dengan pakaian. Pakaian itu adalah sarana bagi kita untuk menutup auratnya. Sementara hakikatnya aurat itu adalah apa yang melekat pada tubuh kita. Begitu. Ya, dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua golongan dari ahli neraka yang belum pernah aku lihat keduanya. Yang pertama adalah kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka pakai buat memukul orang, ya, penguasa yang kejam. Yang kedua adalah perempuan-perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat. Rambutnya sebesar punuk unta, mereka ini tidak akan bisa masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga atau harumnya surga itu tercium sejauh dari perjalanan sekian-sekian. Ya, jadi kita akan melihat bagaimana cara Islam memberikan solusi untuk menutup aurat-aurat kita. Ya, karena di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kali itu diturunkannya ayat untuk menutup aurat, maka pada saat itu wanita-wanita Ansor mengambil apa ya, kalau kita sekarang ini hordeng-hordeng di rumahnya untuk menutupi tubuhnya. Tapi sesungguhnya itu belum menjadi hal yang disebut pakaian karena mereka sendiri telah menggunakan pakaian gitu. Jadi pakaian itu merupakan salah satu bagian dari hal yang bisa menutupi. Kalau mungkin ya bagi orang yang sakit ya dia tidak menggunakan pakaian atau pakaiannya tidak selayak orang ketika dalam keadaan tidak sakit, maka pakaian rumah sakit itu merupakan batasan bagi dia auratnya. Nah, ditambah lagi misalnya pakai selimut gitu ya. Nah, sekarang kita mengkhususkan kepada bab pakaiannya. Ya, syarat-syarat pakaian wanita itu sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama syaratnya adalah, mohon maaf kalau di sini ada terbalik-balik ya, saya membaca dari buku fikih saja. Yang pertama adalah menutup seluruh badan, ya, menutup seluruh badan kecuali wajah dan telapak tangan. Di mana ayatnya? Tadi di dalam surat An-Nur ayat 31. Ya, kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Jadi kalau kita mau masuk dalam kategori istri orang beriman, maka ini juga merupakan bagian dari perintah. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka mudah dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Jadi menutup aurat kepada tubuh seorang perempuan itu harus dilakukan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan.
Ini kesepakatan para ulama ya, karena sebagian pendapat para ulama wanita itu wajib menutup wajah gitu. Maka nggak heran kalau kita dapati di sebagian masyarakat Arab menggunakan burdah ya, menggunakan cadar gitu ya untuk menutupi wajahnya. Karena di dalam sebuah hukumnya jika wajah itu pun bisa mengundang fitnah yang mengundang fitnah lah dalam hal ini ya, membawa hal yang tidak baik bagi si perempuan itu sendiri, maka baginya wajib untuk mengenakan cadar. Tapi tentu saja ini merupakan satu hal yang bukan menjadi kewajiban bagi secara keumuman ya. Kemudian di dalam sebuah hadisnya ya, ada ketika pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Beliau mengundang para sahabat untuk mengadakan jamuan makan. Setelah selesai mereka pulang, tapi ada beberapa orang yang tidak beranjak dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau keluar masuk rumah dengan Zainab sebagai isyarat agar mereka mau pergi. Maka turunlah ayat ini dan dibuatlah tabir gitu ya. Jadi dalam posisi tamu-tamu sekalipun itu adalah family begitu ya, selama dia bukan menjadi bagian mahram ya, mahram bagi seseorang, maka dia tetap harus menjaga auratnya. Ini bab masalah aurat perlu juga kita ketahui masalah mahram ya, bukan hanya pakaiannya saja, tetapi siapakah mahram-mahram yang memang harus kita perhatikan aurat kita terjaga. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya menyebutkan juga, kami menutup wajah agar tidak terlihat oleh kaum lelaki dan kami sempat menyisir rambut sebelumnya karena hendak berihram. Ini dilakukan pada saat hendak melakukan haji dan pada saat itu mereka tetap menjauh ya dari kaum laki-laki yang dimana mereka beranggapan ini adalah aurat yang harus ditutup. Jadi poin pertama adalah menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ini pun terjadi pada saat hadis ifki, di mana Aisyah radhiyallahu an mendapatkan fitnah melakukan perselingkuhan dengan Safwan bin Mu'attal ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah dalam satu peperangan dan ternyata Aisyah tertinggal gitu ya. Karena Aisyah tertinggal, maka pada saat itu ada sahabat yang menyisiri bagian akhir ya, itulah namanya Safwan bin Mu'attal, sehingga Safwan bin Mu'attal ini menghantarkan Aisyah kembali ke Rasulullah. Namun dalam perjalanan biasa ya, seperti halnya yang sering terjadi juga di masyarakat kita sampai sekarang, banyak sekali muncul fitnah-fitnah yang terjadi hingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggalkan Aisyah ya, bukan menceraikannya, meninggalkan Aisyah dari rumah ya, untuk bisa mendapatkan keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampailah wahyu turun menyebutkan bahwa tidak terjadi apapun antara Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal. Nah, ini ya. Jadi kita lihat pada saat terjadinya ditinggal oleh pasukan ya, Safwan bin Mu'attal pun melihat Aisyah pada saat itu berselubung, gitu ya, berselubung dalam artian tidak terlihat apapun kecuali telapak tangannya. Bahkan pada saat itu diisyaratkan mukanya pun ditutup. Syarat yang kedua, ya, pakaian wanita itu tidak boleh masuk dalam kategori tipis, ya. Tidak boleh tipis, ya. Kenapa tidak boleh tipis, ya? Tidak boleh transparan. Nah, ini biasanya sering ditegur ini jamaah haji Indonesia atau orang Asia yang biasanya mereka itu melaksanakan ibadah haji atau umroh menggunakan pakaian putih. Bukan berarti putih itu tidak boleh, tetapi ketika pakaian putih itu menerawang, ya,
Apalagi mohon maaf sering sekali saya temui ya, seorang menggunakan pakaian putih cuma bra-nya warnanya mencolok ya, CD-nya juga mencolok sehingga apa, yang tergambar adalah yang mencolok itu dibandingkan warna putih tadi. Jadi, prinsipnya bukan hanya bab warna putih, tetapi juga, baju-baju yang lain ya, baju-baju yang memang, posisinya sangat tipis itu harus menjadi perhatian kita untuk tidak kita gunakan dalam rangka menjaga aurat kita, ya. Dalam sebuah hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang masalah ini ya, supaya, para perempuan itu menggunakan, pakaian dengan menggunakan, bahan yang tebal. Tebal di sini bukan berarti seperti wool gitu ya, intinya tidak menampakkan apa yang ada di dalam tubuh tersebut ya. Nanti akan kita lihat poin yang ketiga, tidak ketat gitu. Ya, karena banyak juga kita dapat wanita-wanita sudah menggunakan pakaian, muslimah gitu ya, tetapi la haula wala quwata illa billah ya, semua lekuk tubuhnya itu, tergambarkan. Jadi, untuk apa semua itu dibalut ya ketika akhirnya harus diperlihatkan. Nah, jadi inilah yang menjadi rekomendasi dalam hukum syariat bagaimana aurat ini ditutup ya, yang memang layak untuk diberikan atau diperlihatkan kepada orang-orang spesial. Tidak boleh kita memperlihatkan kepada orang yang bukan menjadi bagian spesial di dalam hukum. Ya, hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ya, tadi disebutkan ya, ada 2 kelompok penghuni neraka yang belum pernah kulihat kata Rasulullah. Salah satunya adalah wanita-wanita yang berpakaian tapi dianggap telanjang. Ya, inilah gambaran mereka menggunakan pakaian ya tipis, transparan gitu ya, ketat gitu ya, sehingga semuanya itu terlihat lekuk-lekuknya. Nah, jadi ini yang kedua, yang ketiga ya. Kemudian, yang ketiga ini longgar ya, itu memperlihatkan lekuk-lekuk gitu ya, berarti kan tidak ketat gitu ya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberiku baju tebal buatan Mesir yang dihadiahkan oleh Dihyah, ya ini pernyataan dari Usamah bin Zaid ya, yang dia dapat hadiah ternyata, Rasulullah mendapatkan hadiah kemudian, Rasulullah menghadiahkan kepada, Dihya gitu ya. Aku memberikan baju tersebut kepada istriku. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Mengapa engkau tidak memakai baju Mesir itu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah, aku memberinya kepada istriku." Rasulullah kembali menyebutkan, "Kalau begitu suruh dia menambahkan kain di bagian bawahnya karena aku khawatir akan terlihat lekuk tulangnya." Ya. Jadi, bagaimana mungkin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan, kemudahan ya bagi seorang perempuan untuk membiarkan dia, sampai terlihat lekak-lekuknya, seperti itu, ya. Kemudian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, para muslimah yang dirahmati Allah, pakaian yang digunakan itu tidak menyerupai gitu ya, menyerupai pakaian laki-laki, gitu. Tidak menyerupai pakaian laki-laki. Nah, bagaimana kalau kondisinya sekarang pakai celana panjang, apalagi kalau kita punya gawean gitu ya, harus turun naik mobil, turun naik gunung, misalnya begitu. Prinsipnya tidak mengapa selama apa, aurat kita terjaga, pakaian kita ya, tidak, dibuat ketat. Ya, sekarang kan kita lihat ya, sampai ada lekukan-lekukan yang, bahkan ada istilah celana itu celana pensil gitu ya, yang memang ingin memperlihatkan semua lekak-lekuk yang ada pada tubuh si perempuan. Ya, baik laki-laki maupun perempuan ini melakukannya. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kalau itu betul-betul pakaian ranahnya laki-laki ya, kita dilarang untuk menggunakannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau melaknat kaum lelaki yang bergaya wanita dan wanita yang bergaya laki-laki. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kondisi di masyarakat kita sekarang ya.
dengan adanya unsur-unsur transgender yang berlaku di masyarakat kita, dengan mudahnya mereka mengganti tatanan pakaian mereka ya, baik itu karena urusan dunia maupun memang karena hawa nafsu semata, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya ini adalah sebuah pelarangan. Ya, bagaimana seorang laki-laki lebih lagi ya tidak diperbolehkan untuk memperlihatkannya. Kalau kita perempuan mungkin masih sedikit terjaga gitu ya. Misal kita menggunakan kemeja gitu, kemeja kita kemeja yang longgar, ditambah kita menggunakan celana panjang kita juga longgar gitu ya. Hakikatnya itu belum tentu digunakan oleh laki-laki. Apalagi kalau, sebagai, karyawati di lapangan gitu ya, yang namanya menggunakan celana panjang itu merupakan sebuah kebutuhan. Berarti kita harus tetap menjaga agar aurat-aurat kita ini tidak masuk kepada koridor yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa Rasulullah melaknat lelaki yang berpakaian dengan gaya pakaian wanita dan melaknat wanita yang berpakaian dengan pakaian laki-laki. Nah, ya, batasan larangan Rasulullah kepada laki-laki maupun perempuan agar tidak saling meniru lawan jenisnya tidak hanya terletak pada pakaian, ya, tetapi juga, terletak pada yang seharusnya dipakai laki-laki ya dan memang menjadi, petunjuklah gitu ya bahwa itu kepemilikan laki-laki. Pakaian yang seharusnya dipakai wanita adalah pakaian yang menutup seluruh badan tubuh yang diperintahkan oleh Allah agar ditutup ya, tanpa harus mendatangkan tabaruj. Jadi, beberapa kali misalnya kita dapati seorang laki-laki dengan gaya, ya ingin memperlihatkan kelaki-lakiannya gitu ya, tetapi di satu sisi dia lebih banyak menonjolkan keperempuanannya. Dan ini, sesuatu yang tidak diperbolehkan karena di dalam Islam ya perlu menentukan identitas ya, identitas ini. Dalam kehidupan kita, kita perlu menentukan identitas. Bahwa Allah hanya menunjukkan, penciptaannya laki-laki dan perempuan, tidak ada di bagian keduanya itu, di antara keduanya itu. Allah hanya menciptakan surga dan neraka, tidak ada di antara keduanya itu. Jadi jelas ya bagi kita harus memiliki sikap. Kemudian, larangan ya bermotif maksudnya bukan larangan bermotif, sesuatu yang mencolok ya, yang disebut tidak berwarna dan bermotif ini, bukan berarti tidak boleh, tetapi mencolok gitu ya. Mencolok ini hingga apa, menghadirkan perhiasan-perhiasan di dalam pakaian tersebut. Mungkin di sini kalau saya menggambarkannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya larangan terkait dengan apa? Terkait dengan, pakaian itu seperti, pakaian ini, pakaian yang berperhiasan gitu ya. Jadi terlalu banyak manik-maniknya. Mungkin kalau apa ya, ibarat kata, para selebritas ketika manggung itu kan pakaiannya luar biasa ya. Nah, mungkin dalam konteks seperti ini bagi kita yang masuk dalam kategori, sebagai seorang muslimah perlu memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya apalagi ketika, bahasanya bermain pada branded gitu ya. Bukan berarti tidak boleh dan tidak ada hal yang melarang orang harus memiliki sesuatu yang branded gitu ya, tetapi perlu kita perhatikan apakah itu harus sudah sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah atau tidak ya, untuk bisa mendapatkan pemastian. Kemudian, tidak diperbolehkannya meniru pakaian orang-orang non-muslim yang notabene-nya mereka adalah menghumbar syahwat. Ya, contohnya bagi kita ya para perempuan, ini terus terang saya sangat terganggu waktu itu ya, masuk ke sebuah minimarket gitu ya. Di sebuah minimarket itu saya, tengah mencari sesuatu yang posisinya ada di bawah dan saat itu saya jongkok. Begitu saya selesai dengan apa namanya, dengan pilihan-pilihan yang akan saya beli, kemudian saya bangkit, ternyata di atas saya itu ada seorang perempuan ya, hitam manis ya,
kemudian rambutnya itu dikuncir tetapi ada gerai-gerainya yang memperlihatkan kesengajaan digerai ya, dilepas sedikit-sedikit, kemudian menggunakan pakaian putih yang betul-betul dalam kondisi tipis gitu ya, branya berwarna hitam, ditambah lagi bagian belah dadanya itu sengaja dibuka lebar-lebar. Jadi ketika saya mendongak tanpa sengaja saya mengucapkan istighfar, ya. Saya mengucapkan istighfar, "Astagfirullahaladzim," begitu ya. Karena memang refleks, sesuatu yang refleks itu, bahkan, mungkin hal ini menyinggung perasaannya, kemudian saya minta maaf. Tapi ternyata dalam perjalanan saya membayar gitu ya, kemudian saya keluar, itu tukang parkir sudah mengajak teman-temannya hanya untuk, dipanggil hanya untuk melihat si perempuan itu. Ya, mungkin kalau sebagian orang akan mengatakan, "Ah, laki-lakinya aja yang parno," gitu ya, "laki-lakinya aja yang ngeres," misalnya seperti itu. Tapi mereka tidak akan melakukan hal itu ketika kita tidak menampakkan sesuatu yang memang, secara nalurinya laki-laki tidak akan pernah kuat, begitu. Nah, jadi, di dalam Islam hal ini sangat diperhatikan ya. Bahkan, ini ada tambahan lagi adalah, syarat pakaian wanita itu adalah tidak berupa pakaian syuhrah. Syuhrah itu adalah pakaian yang memang ingin menghadirkan kesombongan, ya. Kumpul-kumpul, "Aduh bagus banget bajunya," iya maklumlah gue belinya di Paris misalnya gitu ya. Memang untuk menghadirkan syuhrah. Syuhrah itu, kemewahan begitu ya. Syuhrah itu adalah sesuatu yang bisa, menunjukkan kemegahan bagi diri seseorang, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memakai pakaian syuhrah di dunia, maka pada hari kiamat kelak Allah akan memakaikan pakaiannya, dengan kehinaan, kemudian membakarnya dengan api neraka." Jadi sekali lagi ternyata berpakaian itu bukan karena gua mau atau enggak mau, tetapi pakaian itu merupakan bagian hal yang disyariatkan untuk menutup aurat kita. Nah, sementara itu bagian yang disyariatkan, berarti kita harus mengikuti aturan mainnya. Walaupun tidak mudah untuk mengikuti aturan mainnya pada saat kita berada di luar area di mana, kawasan kita, tempat bekerja kita tidak mendukung hal itu. Tapi paling tidak kita mencoba untuk menjaga yang asas, ya. Misalnya dengan kerudung kita, kemudian pakaian kita yang lebih, baik, lebih sopan, seperti itu ya, betul-betul tertutup auratnya, begitu ya. Seperti itu harus kita bisa jaga gitu ya, supaya, benar-benar, bab masalah aurat ini bisa menjadi penguat bagi kita menjadi, orang-orang yang dikatakan menjaga hukum-hukum Allah. Nah, di samping itu ya, kita perlu melihat, selain pakaian, karena di dalam bab pakaian ini juga akan ketemu dengan yang namanya pakaian seperti apa sih gitu yang diperbolehkan. Kita permisalkan ketika Aisyah radhiyallahu pernah menggunakan, hordeng ya, menggunakan hordengnya itu dengan bermotif gitu. Motifnya ini, motif yang boleh dikatakan hewan hidup secara secara terlihat gitu ya. Semuanya terlihat dengan spesifik. Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil ya, melepaskan, termasuk ketika menggunakan pakaian-pakaian yang memang motifnya memberikan pesan bahwa itu adalah bisa, mendapatkan delik ya, delik hukum dalam artian karena apa, secara keseluruhan nampak ya, ini masuknya kepada hal yang makhluk hidup ya, kalau makhluk hidup. Tapi kalau itu adalah sekedar perhiasan gitu ya, cuma sekedar menjadi pajangan itu dibolehkan. Seperti halnya boneka begitu ya, boneka itu diperbolehkan di dalam Islam gitu ya.
Namun ketika boneka itu seperti sekarang ya, ini, boneka-boneka yang dijadikan, ilmu sihir, yang memiliki peranan gitu ya, ada boneka arwah sebutannya begitu ya, maka itu menjadi sesuatu yang, diharamkan karena masuk kepada unsur kesyirikan. Nah, ibu-ibu para muslimah yang dirahmati Allah, ini kaitannya dengan masalah pakaian, pasti kaitannya pula dengan masalah kebersihan dan kepadanan, gitu ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Allah itu bersih dan suka dengan kebersihan. Karena itu setiap apa yang kita gunakan ya bukan hanya sesuai dengan syariatnya, tetapi juga dipadankan dengan bagaimana unsur kebersihan dan kepadanannya. Jangan sampai, bertolak belakang gitu ya, enggak matching satu sama lain. Nah ini hadis-hadis yang tadi digambarkan mudah-mudahan, ini yang disebut dengan syuhrah tadi, barang siapa memakai pakaian yang berlebih-lebihan, maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan nanti di akhirat. Eee, saya sampai jam berapa ya Mbak Diah? Udah hampir jam 1. Apa selesai ini mau ada tanya jawab dulu? Ya, sampai jam 1 seperti Baik. ada 15 menit untuk tanya jawab Ustazah. Baik baik. Baik, ya jadi, dari bab ini ibu-ibu silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, ini bab-bab yang bisa dibaca ya. Ya, cukup Ustazah. insyaallah. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, mohon izin untuk Oh iya, iya saya belum baca itu. Ya silakan iya. dibacakan. Baik, saya bacakan untuk pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana cara memberikan pengertian aurat untuk anak-anak dan bagaimana cara menyampaikan agar anak-anak mudah mengerti sesuai dengan usianya? Misalnya untuk usia 9 tahun, 7 tahun, dan 4 tahun. Terima kasih. Ya. Jadi semuanya itu, bagaimana pola, yang tersampaikan oleh orang tua kepada anak. Anak itu sejak kecil dia nggak pernah tahu mana auratnya. Maka orang tualah yang mesti memahamkan ya. Saya, alhamdulillah karena memang saya pernah beberapa tahun ya tinggal di Mesir, saya melihat bahwa, anak-anak di usia-usia yang belum baligh, mereka itu adalah anak-anak yang dibiarkan dengan tidak berkerudung ya, bahkan, mereka, bebas gitu ya menggunakan pakaian-pakaian, bahkan ada yang macam-macam lah mereka menggunakan pakaiannya. Tapi ternyata di balik itu semua orang tua sudah memahamkan bahwa ketika kamu berusia baligh, maka hal ini harus sudah tertutup, gitu. Ya, wajar akhirnya ketika mereka berusia balik, mereka tidak lagi plan untuk bisa menerapkan apa yang menjadi kebutuhannya sebagai seorang muslimah, ya. Jadi, tugas kita memang sebagai orang tua memberikan pemahaman tentang hal ini sejak anak-anak kita balita, sejak anak-anak kita masih kecil. Wajar akhirnya kita dapati ada beberapa mahmud ya, mamah muda gitu ya, yang mengajarkan anak-anaknya ketika balita pakai jilbab begitu ya. Walaupun ya secara hukumnya mereka tidak ada kewajiban, tetapi dalam rangka melatih. Hanya saja ketika melatih itu jangan sampai menzolimi anak. Ya saya pernah berhadapan ya dengan teman-teman yang ketika sudah masuk dalam ruangan, anak-anaknya tuh masih terus dipakaikan jilbab. Ingat ketika anak-anak itu berusia balita dan dia menggunakan jilbab, apalagi jilbab itu menggunakan, karet gitu ya, perkembangan otaknya itu akan terhambat, gitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa tidak baik gitu ya. Sekarang ini kan apalagi ada model jilbab macam-macam lah gitu ya. Ada yang modelnya tidak berkaret gitu ya. Jadi kita pahami bahwa memang, dimensi anak itu harus kita ikuti, tetapi di satu sisi ya orang tua itu perlu memberikan arahan sejak dini. Ya, sejak anak itu melihat kita, sejak anak itu bisa memandang dengan baik, dia harus melihat bahwa orang tuanya juga menutup aurat. Seperti itu. Gitu ya, Mbak? Maaf masih di mute.
Baik Ustazah, untuk pertanyaan kedua, sebentar. Oh, saya matikan dulu nih. Ustazah, saya pernah mendengar bahwa untuk pakaian wanita muslimah itu sebaiknya atau harus satu terusan, jadi berupa gamis, bukan rok dan atasan, walaupun longgar dan tidak membentuk pinggang. Apakah itu benar? Nah, kalau dikatakan benar atau tidak benarnya tidak benar. Oh, Karena masing-masing coba kita lihat, teman-teman kami ya di Pakistan itu pakainya atas bawah, ya enggak? Ya, apakah itu salah? Ternyata enggak salah juga, karena dia punya pemahaman menutup aurat model seperti itu. Apakah benar yang gamis? Ternyata enggak juga. Kenapa? Karena ternyata ada orang pakai gamis tapi lekuk tubuhnya juga terlihat. terpancar. Heeh, terlihat. Ini pernah kejadian nih Mbak Diah ya. Jadi waktu saya keluar rumah ya, tetangga kami itu sedang, main apa namanya, ya kumpul-kumpul lah anak-anak muda gitu ya, sedang, main gitar. Pada saat sedang main gitar itu, kemudian ada seorang ibu, saya mengatakan dia seorang ummahat ya, seorang ibu yang pastinya sudah memiliki anak. Kemudian dia pakai pakaian gamis tetapi terbuat dari kaos. Dulu tuh lagi ngetren tuh, modelnya kaos. Sudahlah pakai kaos, itu ngepres di badan. Jadi kebayang ya, Iya. dan orang ini bukan termasuk orang yang kurus gitu. Ya model kayak saya deh gitu, gede gitu ya. Lekukan-lekukannya ada di mana-mana, kira-kira begitu gitu ya. Nah, dilalahnya ketika saya melewati orang yang main gitar itu, mereka langsung membunyikan gitarnya sesuai dengan jalannya si ibu ini. Mereka membunyikannya begini, "Buat lo, buat gue, buat lo, buat gue." Saya nggak paham apa maknanya itu. Karena kebetulan saya kenal, ngapain sih?" Gitu. "Itu loh ustazah lihat tuh, pantatnya bergoyang-goyang," katanya gitu. Jadi dia melihat menadakan itu karena melihat goyangan dari bokong dari si ibu itu. Saya bilang, "Masya Allah luar biasa ya bahwa, pakaian kita itu juga akan memberikan, inspirasi kepada orang yang melihat ya, baik itu karena olah tubuh kita atau karena memang perhiasan yang melekat pada diri kita," gitu. Jadi kalau dikatakan, baiknya yang mana, saya tidak mengatakan bahwa yang gamis itu baik gitu ya, yang pakai atas bawah itu tidak baik ya, tapi yang terpenting adalah semua koridor itu tidak keluar dari yang syar'i. Siap, Ustazah. Oke, baik. Pertanyaan masuk ke pertanyaan ketiga dulu ya, Ustazah. Baik. Sebentar. Ustazah, bagaimana jika tidak boleh menggunakan baju syari gamis oleh suami? Jadi disarankan menutup aurat biasa saja, longgar boleh, tapi pakaiannya nggak terlalu kayak gamis gitu. Yang penting longgar gitu, Ustaz. Boleh, nggak ada yang melarang kan, tadi sudah ada jawaban yang di atas ya sebelumnya. Intinya, ketika suami melarang menggunakan jilbab, itulah yang harus kena delik. Karena dalam hukumnya disebutkan, la ta'atan li makhlukin fi maksiatillah. Nggak boleh kita taat kepada makhluk selama makhluk itu mengajarkan kita untuk bermaksiat kepada Allah. Tapi kalau suami kita membolehkan untuk menggunakan, menutup aurat, namun dia lebih enjoy melihat istrinya misalnya menggunakan atas bawah begitu ya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala. Pahala kita untuk bisa menjalankan syariat dan pahala yang kedua adalah mengikuti apa yang mentaati suami. Ya, selama suami, berada dalam koridor yang, tidak neko-neko dalam artian masih membolehkan, ya maka kita ikuti tanpa harus kita, mengecam apa yang menjadi permintaannya. Baik. Ini pertanyaan berikutnya yang masuk. Assalamualaikum Ustazah. Mohon maaf saya mungkin terlambat masuk dan mungkin sudah dibahas sebelumnya. Namun saya ingin bertanya sebenarnya sampai kapan wanita wajib mengenakan hijab dan kapan sudah tidak wajib lagi? Jazakallah. Ya, tentu ketika disebutkan mulai kapan seorang perempuan berarti dimulai pada saat dia, baligh, usia baligh perempuan berarti menstruasi.
Nah, masalah menstruasi ini harus dikaitkan dengan masalah mumayyiz. Karena ada seorang perempuan yang bisa jadi belum haid sampai umur 24 tahun misalnya. Karena ini terjadi pada murid saya. Dia baru mengalami haid di umur 24 tahun. Ya, artinya apakah baru punya kewajiban di umur 24 tahun? Tidak. Tetap dia masuk pada keumumannya. Ketika dia sudah mendapatkan ilmu, mendapatkan pemahaman tentang masalah aurat, mengenai haram halal, dia paham, maka dia sudah punya kewajiban. Jadi intinya secara keumuman perempuan wajib menutup aurat ketika dia berusia balik. Sampai kapannya itu terletak pada posisi keberadaan si perempuan itu sendiri. Contoh kita lihat, ada seorang perempuan walaupun dia udah berumur 60 tahun, tapi masih cantik. Masih membuat seorang laki-laki itu tergerak untuk menikahinya gitu ya. Karena dia awet muda gitu. Wajahnya itu baby face gitu ya. Sangat memberikan kesan kayaknya bukan umur 60. Nah, orang seperti ini tetap harus menjaga auratnya. Hijabnya tetap harus dijaga. Ya, karena banyak orang menganggap ketika di dalam ayat Al-Qur'an itu kan disebutkan ketika usia lanjut maka boleh gitu membuka. Tapi bahasa boleh membuka ini ketika apa? Ketika tidak ada masalah yang terjadi pada dirinya atau menimpa orang lain ketika melihat dirinya. Ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya di rumah kita ya, ada anak kita, kemenakan kita begitu ya, yang memang mereka sebenarnya misalnya bukan mahram kita dan rambut kita sudah memutih, mereka juga nggak punya ketertarikan dan lain sebagainya, itu nggak jadi masalah. Dibolehkan, tetapi tidak dalam unsur keluar. Ya, masih tetap koridornya di dalam di mana keluarga kita, keluarga besar kita gitu ya, untuk kita menghindari fitnah yang lebih besar ketika kita berada di luar. Sorry lupa di unmute. Baik, saya lanjut Ustazah. Baik. Ini ada pertanyaan terkait batasan baju olahraga untuk muslimah itu baiknya seperti apa? Terutama kalau misalkan olahraga outdoor, misalkan lari, kan secara safety pakai model celana rok ya. Tetapi sebenarnya kalau dengan celana rok itu agak susah bergerak sih sebenarnya gitu. Iya. Ya. Jadi bagaimana sebaiknya Ustazah? Iya. Saya sarankan kalau memang kita berniat untuk olahraga ya, olahraganya kita itu menggunakan pakaian yang tidak ketat saja ya. Pakailah celana panjang ya, kemudian memang di tempat-tempat yang kita tidak mengkhususkan dengan keramaian itu lebih baik gitu ya. Jika memang kita punya tempat-tempat khusus gitu ya untuk bisa ikut olahraga, itu bisa kita ikuti. Tapi jangan sampai kita berbaur dengan orang-orang yang terlalu banyak hingga apa, bisa jadi, aurat kita terhumbar lebih besar, begitu. Tapi kalau dikatakan apakah memang sebaiknya kita menggunakan pakaian olahraga, ya namanya juga olahraga. Makanya di sini dibutuhkan ya pakaian-pakaian yang memang bisa terlihat dengan baik dan nyaman digunakan gitu ya. Kalaupun nggak nyaman dengan, celana rok gitu ya, kita bisa menggunakan bagian celana yang kemudian posisinya dia lebih longgar daripada keumuman, seperti itu. Baik. Oke, ini pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustazah. Terkait celana panjang, jika dikombinasi dengan kemeja atau pakaian kantor pada umumnya, apakah itu dikategorikan sebagai pakaian yang menyerupai laki-laki? Ya, kalau posisi hal ini saya menyarankan sebaiknya gunakanlah pakaian yang lebih panjang. Ada di antara ulama yang menyebutkan ketika kita memang dilazimkan untuk menggunakan celana panjang di dalam kerja-kerja kita, maka gunakanlah pakaian yang mendekati lutut untuk menutupinya. Gitu. Jadi berarti kan perlu kita memperhatikan ya kalau seandainya kita menggunakan pakaian yang boleh jadi ada pakaian lapangan itu yang memang
sudah dari sananya ya terbentuk misalnya begitu. Ya contoh nggak usah jauh-jauh kalau kita lihat teman-teman para nakes gitu harus menggunakan pakaian nakesnya saat menghadapi COVID. Itu kan semua modelnya bercelana gitu ya, kecuali mereka yang hanya sekedar mau men-swab dan lain sebagainya. Tapi kalau mereka yang sudah berada di dalam, itu kan porsinya adalah dengan cara mereka menggunakan yang tertutup dan itu modelnya seperti celana. Nah, artinya ketika itu sesuatu yang tidak bisa kita hindari, ada sebuah tuntutan, maka sesuatu yang disebut tuntutan itu harus kita lihat mana hal yang bisa kita longgarkan, dalam tanda petik longgar ini artinya menutupi sesuatu yang sesungguhnya menjadi bagian aurat kita. Jadi kalau misalnya pakai kemeja harusnya mungkin di bagian bokong saja, ya kita cari pakaian yang berada di bawah mendekati lutut kita ya untuk menghindari bagian paha yang mungkin relatif lebih ketat yang kita pakai misalnya seperti itu. Baik. Iya betul, kalau di kita ada baju coverall itu Ustazah. Ya, nggak bisa dihindari ya, ketika memang sudah babnya lapangan itu pasti berbeda. Ya. Siap. Baik, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ustazah. Ya. Assalamualaikum, maaf izin bertanya, apakah benar suara wanita itu adalah aurat perempuan? Bagaimana jika selama ini kita terbiasa berinteraksi dengan rekan kerabat semua gender dan bercampur baur satu grup WA maupun di kehidupan sehari-hari? Kalau ditanyakan apakah benar suara wanita aurat? Benar. Tapi masalahnya apakah semua suara perempuan itu bisa dikatakan menjadi aurat yang tidak boleh dikeluarkan? Itu pertanyaannya. Gitu. Ya, kan posisinya muka kita ya, kaki kita gitu ya, tangan kita ini kan aurat juga, tapi ternyata masih boleh dibuka begitu. Nah, pada saat itulah kita harus mengingat bahwa suara perempuan itu harus dikeluarkan sesuai dengan porsinya. Apa maksud porsinya? Ketika kita sedang berbicara dengan teman-teman kita, maka berbicaralah sesuai dengan kapasitas kita bersama teman-teman perempuan kita. Tapi jangan dibalik ketika kita berhadapan dengan laki-laki, malah suara kita dayu-dayukan. Ya, ketika ditelepon itu kan biasanya bagian informasi kan begitu. Selamat siang, ada yang bisa dibantu? Misalnya begitu ya. Tapi ketika sama suaminya nggak bisa begitu gitu. Ini kan cukup berbahaya begitu ya. Maka kita harus mempunyai pemahaman ini dulu. Sekalipun dia menjadi aurat, menjadi hal yang harus kita jaga, tapi tetap itu adalah hal yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita pada saat kita bersuara. Kita contohkan Aisyah radhiyallahu an. Aisyah itu adalah gurunya para sahabat yang lain. Dan dia mengajarkan sahabat yang lain. Jadi bisa saja terjadi, karena saya sendiri juga mengalami itu ya, ketika berhadapan dengan teman-teman di kantor, ternyata ada teman-teman laki-laki di kantor itu yang pengen ikut ngaji gitu ya, belajar juga. Boleh nggak nih yang laki-laki? Oh ini umum, walaupun kita perempuan yang ngajar. Ternyata dalam hukumnya dibolehkan begitu. Ketika Aisyah mengajar ya, di mana yang diajar itu adalah laki-laki, berarti kan mengeluarkan suara. Gitu. Nah, selama suara ini tidak mendayu, selama suara ini hanya mengajarkan masalah pendidikan, begitu ya, itu satu hal yang dibolehkan. Ya, jangan sampai kita balik ketika memberikan pembelajaran, begitu ya, kita garang-garang istilahnya gitu ya, tetapi ketika berinteraksi dengan lawan jenis, justru kita mendayu-dayu. Nah, ini harus mempunyai ketegasan, ya, bijaksana dalam mengeluarkan kalimat-kalimat kita, wabil khusus kepada lawan jenis kita. Cukup, insya Allah. Baik. Alhamdulillah, Ustazah itu adalah pertanyaan terakhir. Alhamdulillah. Sepertinya masih banyak sih, cuman memang waktu karena terbatas waktu juga gitu ya. Tapi jazakallahu khairan Ustazah untuk ilmunya yang sangat berharga. Terima kasih karena telah menyempatkan waktu untuk mengisi kajian bersama Kajian Muslimah. Dan untuk yang terakhir, mohon bantuan untuk doa penutup Ustazah.
Baik. Marilah sama-sama akhwati fillah rahimakumullah kita tutup kajian kita ini, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita dalam setiap urusan. Allah angkat penyakit-penyakit di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kita, dan Allah sehatkan diri kita dan keluarga kita dari segala bentuk wabah penyakit. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim likulli dzanbin azim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasulah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah ولا امتحانا إلا نجحته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا وبارك أولادنا وبارك أزواجنا وبارك في بقية أعمالنا وعمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.